Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damsyidul Fitra, NIM 2111290090, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, kelas 3C. Baiklah, di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Asal Mula Batu Betangkup. Dahulu, ada suatu dusun di Indragilir, Hilir Riau. Hiduplah seorang janda tua bernama Mak Mina. Ia tinggal bersama 3 anaknya. 2 anak laki-laki bernama Utu dan Ucin. Sedangkan anak yang ketiga adalah perempuan bernama Diam. Walaupun sudah tua, Mak Mina masih semangat bekerja keras untuk memenuhi kehidupan 3 anaknya. Setiap pagi, ia memasak dan mencuci. Setelah pekerjaan rumah selesai, Mak Mina pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan dijual ke pasar. Dari hasil inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga anaknya yang masih kanak-kanak sangatlah nakal juga pemalas. Mereka hanya bermain, tidak pernah membantu atau merasa iba pada emaknya yang mulai sakit-sakitan. Bahkan tak jarang mereka membantah nasihat emaknya sampai pada suatu sore, ketiga anaknya asik bermain di dekat rumah mereka. Utu, Ucin, Diam, teriak Mak Mina. Walaupun sudah mendengar panggilan emaknya, mereka tetap diam saja. Anak-anakku, pulanglah, hari sudah sore. Ketiganya masih asik bermain. Tak lama kemudian, Mak Mina memanggil mereka lagi. Utu, Ucin, Diam, pulanglah, hari telah gelap. Mak sedang kurang enak badan. Masaklah makan malam, kata Mak Mina. Karena lemas, Mak Mina merebahkan tubuhnya di pembaringan. Tetapi anak-anaknya masih asik bermain. Mereka tidak menghiraukan seruan Mak Mina. Setelah menunggu lama, ketiga anaknya tidak berhenti bermain. Akhirnya Mak Minalah yang masak, walaupun badannya lemas. Sesudah makanan siap, Mak Mina kembali memanggil anaknya. Utu, Ucin, Diam, pulanglah anak. Makan malam sudah Mak siapkan. Setelah mendengar itu, baru mereka berhenti bermain. Lalu mereka langsung ke dapur dengan lahapnya menghabiskan makanan itu tanpa menyisakan emaknya. Selesai makan, mereka kembali bermain tanpa membantu mencuci piring. Hari semakin malam. Sakit Mak Mina pun semakin parah. Badannya lemah dan pegal-pegal karena kelelahan bekerja. Utu, Ucin, Diam, tolong pijit emak nak, minta Mak Mina kepada anaknya. Namun mereka pura-pura tidak mendengar dan terus bermain sampai larut malam. Mak Mina hanya bisa meratapi nasibnya. Ya Tuhan, tolong hamba, sadarkanlah ketiga anakku, supaya peduli pada emaknya yang tak berdaya ini. Doa Mak Mina seraya menangis. Akhirnya Mak Mina pun tertidur. Keesokan paginya, Mak Mina bangun pagi sekali untuk memasak nasi dan lauk yang banyak. Setelahnya, Mak Mina pergi ke tepi sungai dekat gubuknya tanpa memberitahu anaknya. Ia mendekati sebuah batu bernama Batu Betangkup yang katanya bisa berbicara dan bisa membuka serta menutup seperti kerang. Mak Mina berkata,
Batu belah batu betangkup, hatiku alangkah merana. Batu belah batu betangkup, bawalah aku. Mak Mina berkata seperti itu. Angin sesaat bertiup kencang dan membuat Mak Mina terperangkap di batu belah yang tidak bisa terbuka kembali untuk selamanya. Menyadari ibunya telah tiada, Diang pun sangat menyesal. Mbak Mina, maafkan aku. Ibu, kembalilah. Bu, aku menyesal. Ibu. Sambil merintih dan terus-menerus memohon ibunya kembali, usaha Diang, tetapi sia-sia. Batu belah kini tertutup dan ia tak bisa bertemu dengan ibunya kembali. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut itulah salah satu contoh cerita dongeng yang menceritakan tentang akibat perbuatan anaknya yang durhaka pada ibunya. Penyesalan di akhir hanyalah sesuatu yang sia-sia dan tak bisa mengembalikan semua situasi terdahulu yang pernah ia perbuat. Sungguh sebuah cerita yang mengajarkan tentang pentingnya sikap santun pada orang tua yang wajib dilakukan semua anak di dunia. Mungkin itulah cerita batu belah batu betangkup. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik ke